sudah di sebuah stasiun televisi, Iya. yang diambil itu tidak hanya karena alim alamahnya, kepandaiannya, ilmunya, tapi keunikan, punya ciri khas tersendiri. Biasanya mubalek, kiai, tabib, jabatan itu ada pulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Subhan Abdul Rizal bisa bersama Anda kembali di kesempatan ini dalam Uswah, sebuah profil, sebuah contoh-contoh tauladan yang bisa kita ambil dari tamu-tamu kita yang kita hadirkan untuk pemirsa semuanya, tentu sebagai inspirasi agar terjadi kemajuan, adanya peningkatan lah setidaknya di bulan suci Ramadan ini dengan mengambil contoh-contoh tauladan para dai, para kiai atau gus-gus dan yang lain-lain ya. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini program Uswah kita sudah kehadiran dan sudah kita undang salah satu figur kita yang bisa kita ambil contoh terutama bagi generasi muda muslim kita, seorang dai, juga seorang ustadz, ada MC juga, bahkan juga seorang mubalik yang memberikan pencerahan kepada umat muslim. Nah, siapa dia? Tamu kita di kesempatan kali ini adalah Ustadz Muhammad Samsul Ma'arif. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, gimana Mas? Bapak. Mas. Kang saja. Mas. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Sehat, ya? baik. Ya semakin gendut saja ini sepertinya. Mengikuti zaman yang lagi ngetren. Ya, tidak sedikit yang artinya banyak yang sudah tahu Ustaz Arif ini, terkenal Ustaz Arif lah, banyak orang terutama anak-anak muda itu dengan kemunculan Ustaz ini di beberapa media terutama itu. Tapi juga tidak sedikit juga yang ketemunya di bawah teror Kemanten. Iya. Dan juga tidak sedikit yang ketemu di panggung sholawat. Nah ini itu kedatangan Ustadz ini saya ingin menjadi bagian dari tamu saya yang bisa jadi contoh untuk generasi muda muslim utamanya di bidang ini. Tidak mudah menjadi seorang dai. Jadi dai itu orang yang mengajak atau yang bisa ngomong mengajak orang banyak. Ini Anda ini bisa belajar seperti ini lebih banyak dari belajar sendiri atau memang ada kursus khusus gitu? Ustaz Arif, ini dimulai dari mana ini? Monggo dimulai dari yang mana, karena perjalanan yang saya alami tidak serta-merta langsung ke dai atau ustaz. Dimulai dari mana? Melalui sebuah tahapan-tahapan yang tapi pada globalnya itu di dunia retorika, di dunia entertain, panggung lah intinya. Mulai dari MC, mulai dari musisi, mulai dari sampai ngetop nih Marosa, video syuting. Lu kayak gua nanti preman, dari ngimani. Alhamdulillah. Ya ikut-ikut di dunia yang Mas kan tadi sampaikan di bawah teror. Iya. Nah, itu sampai ke tahap alhamdulillah Allah memberikan amanah di dakwah. Sebagai dai itu bermula dari ketika tahun 2014 saya ngikuti audisi dai muda MNC TV. Mas sebelumnya flashback belakang perjalanan mulai dari saya nyantri di Pondok Sunan Kalijogo, Patung Caripaten Rawa itu. Di situ kebetulan memang dibekali untuk menjadi seorang berretorika, berbicara di depan audien atau jamaah, terutama di bidang dakwah. Saat itu Anda masih pelajar atau sudah di ustaz? Masih belajar. Saat itu ada di pesantren itu kegiatan yang namanya PKKM.
bukan yang PPKM waktu corona, bukan. PKKM di sini pembelajaran kader khotik mubalik. PKKM. Nah itu kebetulan saya serius banget dalam mengikuti, tertarik dan saya ikuti. Alhamdulillah kelas 1 kelas 2 Alia. Ya. Nah itu saya mulai belajar mulai dari sambutan, MC, terus akhirnya beberapa event perlombaan pildacil, pidato. Ya. Bahkan saat itu Pak, gara-garanya saya ikut pildacil bukan karena pengen jadi penceramah, bukan. Ya. Karena pengen bisa bayar sekolah. Oh gitu. Karena waktu mau naik kelas 3 itu saya tidak bisa ikut ujian. Karena belum bayar. Saya minta surat keterangan dispensasi, Kiai ternyata dikasih tapi ada syaratnya. Habis ujian saya mau adakan lomba pidato 4 bahasa. Nanti juara 1 dapat sekian, juara 2 dapat sekian, juara 3 dapat sekian. Saya termotivasi dengan angka yang disebutkan tadi, nominal hadiahnya, bukan sebagai dai-nya. Itu masih di kelas 2 itu. Ya masih. Nah itu saya ikuti, alhamdulillah. Bahasa Indonesia juara, bahasa Inggris saya juara, pidato bahasa Inggris saya juara. Padahal bahasa Inggris saya nilainya 25. Karena apa? Ya karena memang fokus satu. Itu pidato itu tertek itu tadi. Saya sampai datang ke kursus bahasa Inggris untuk gimana bacanya. Dere itu bacanya gimana? Biar fase. Biar fase. Alhamdulillah juara, bahasa Arabnya juga alhamdulillah juara, bahasa Jawa apalagi juara. Alhamdulillah bisa dapat hadiah itu bisa untuk bayar gitu. Tapi setelah itu muncul, kok enak ya? Ternyata bisa sesuatu itu ilmu yang kita pelajari ternyata membuat diri kita itu dunia dimudahkan oleh Allah. Ternyata masuk juga kan dengan janji Allah di Al-Mujadilah ayat 11 itu, yang mana Allah akan mengangkat derajat manusia dengan ilmu. Nah, ternyata belajar dai, belajar retorika itu kan termasuk ilmu juga. Betul. Dan benar-benar dimudahkan oleh Allah. Nah, akhirnya mulai dari itulah saya jalan. Tapi nggak langsung bidai. Pada saat seperti itu sudah merasa bahwa Anda punya potensi bahwa saya seorang dai, sekarang mau balik ya, seorang yang kira-kira kalau menjadi dai itu bisa menarik perhatian orang itu sudah ada paham dengan diri. Saat itu hanya merasa saya pede. Nah untuk masalah pengalaman kan saya angan-angan itu bisa dipelajari sambil berjalan, mengikuti perjalanan karir pengalaman yang kita hadapi di luaran sana. Hanya pede aja menghadapi orang itu saat itu ya pede aja kan. Iya. Ya artinya kalau memang tidak memiliki potensi tentu pede itu enggak. Namun coba kan punya apa ya bahan yang banyak. Kalau nggak pede ya bilang semua. Betul. Bagi saya bahkan penyanyi pun saat itu itu Mas Kukuh Soteng itu sudah hafal dengan saya. Saya itu paling pede saat nyanyi. Padahal suara paling fals. Tapi jadi lantaran terkenal mergo pede nih. Karena sudah pokoknya naik panggung aja dulu. Masalah enak orang carry. Ya, kalau kemudian disampai kabar ke MNC TV itu dalam rangka kompetisi, dalam rangka utusan atau memang ada apa? Ya, itu bermula saat saya ada info dari teman dai juga. Saat itu sebelumnya saya ikut di tahun 2009 itu di Antv. Di Antv ikut dai muda Antv masih gagal. Tapi kita punya relasi dengan teman. Ya saya itu sama-sama gagal. Terus akhirnya punya kontak. Tahun 2014 saya waktu itu masih ngiringi perpisahan MTS Termas. Dikabari, Ustaz, ini ada audisi dai muda MNC TV ini, ikut ya? Wah boleh lah, saya akan didaftarkan. Nah, saya masih ngiringi itu. Akhirnya saya selesai ngiringi, yang saya kebetulan juga main keyboard musik urgent. Pokoknya oleh duit lah Pak. Karena apa? Kebetulan waktu itu kuliahnya selesai. Kuliahnya selesai, apapun yang kita MC manten, kita jalani MC musik saya lakukan, yang penting halal. Jadi, tapi dari situlah juga memupuk mental juga ternyata. Mental enggak ada. Nah itu saya ikut waktu selesai ngiringi perpisahan Maret itu
saya berangkat ke Surabaya. Waktu berangkat itu saya angen-angen seperti ini, Mas Pan. Biasanya itu kalau sudah di sebuah stasiun televisi, yang diambil itu tidak hanya karena alim alamahnya, kepandaiannya, ilmunya, tapi keunikan, punya ciri khas tersendiri. Nah, saat itu saya berangkat bawa motor, setengah jalan. Waktu itu saya bawa uang 100.000. Ya dari itu dikasih ngiring Mars. Saya sampai ke Tosono, tiba-tiba di selatan terowongan itu ada penjual wayang. Wah, saya putar balik, saya beli wayang. Saya ambil salah satu dari Punokawan itu, yang namanya Mbak Semar. Nah, ini saya harus punya bahan dari media Semar ini tadi. Saya berangkat sampai Jombang, saya tawasul ke makam Gus Dur. Dan di situ saya beli blangkon, lumayan 35.000. Wayang Semarnya juga 30 waktu itu. Soalnya kulit biasa. Udah sambil berjalan saya nelpon teman yang profesinya sebagai dalang. Saya cari tahu gimana filsafat yang sering dikeluarkan Mbak Semar dan karakter suaranya Mbak Semar seperti apa. Bel 1 liter. Nah, ini dengar Pak Lukman. Lalu beliaunya the legend of dalang. Akhirnya belajar itu sampai di sana ribuan pesertanya, Mas. Ribuan kok, ganteng-ganteng, pakai serbannya rapi-rapi, pakainya rapi-rapi, bersih-bersih. Ada yang masya Allah ngajinya enak, pakai lagu-lagu MTQ dan sebagainya itu. Nah, saat itu saya yang pede, modalnya pede dan punya karakter. Alhamdulillah dari sekian ribu diambil 1.500, diambil 500, diambil 100, diambil berapa itu 50, terus 15, 6 dan 2 masuk di situ. Alhamdulillah perwakilan Surabaya lolos untuk ke Jakarta. Perwakilan Jawa Timur 2. Waktu itu 6, tapi yang diutamakan 2. 6, terus saya kirim ke Jakarta selama Ramadan. Tampilnya menjelang sahur saat itu. Alhamdulillah tampil berapa kali tereliminasi masukkan. Kalah SMS. Masalahnya nggak kontak ke ini pejabat. Oh sudah. Karena saat itu pas berbarengan dengan kawan kita Mbak Vita KDI itu. Tapi ya itu rezekinya sampai di situ. Tapi dari situlah masukan. Enggak awal saya kiprah di dakwah. Saya nyadari saya bukan turun seorang kiai yang mubalek, yang penceramah. Bukan orang punya latar belakang pesantren yang besar, tapi alhamdulillah diberikan mandat atau SK karena Kiai pernah menyampaikan ke saya masukan. Bahwasanya mubalek, kiai, tabib, jabatan itu ada pulung. Nah, SK, kalau SK itu sudah dikasihkan sama Allah, walaupun mohon maaf nggak ada mungkin pengalaman dari sini, kalau bisa dikasih SK sebagai mubal, sebagai tabib, maka dimudahkan oleh Allah. Nah, SK itu bisa diminta, bisa dimohon dengan apa? Amalan yang istiqomah. Memang saya rasakan seperti sebelum saya ke MNC TV, saya memang ada sedikit problem lah, masalah. Terus akhirnya saya sampaikan ke Kiai, dikasihlah amalan. Doa, amalkan ini, salah satunya disuruh baca ayat kursi 313 kali tiap malam selama 270 hari tiap malam sampai subuh. Paginya berpuasa. Nggak tahu saya bikin itu apa, mungkin susah kok suruh amalan, ternyata subhanallah ada hikmahnya. Makanya ada seorang mubalek, seorang tabib itu karena dari hikmah, hikmah dari Arianto Firaka. Ya, memang yang kita perhatikan, yang saya perhatikan diantaranya Ustadz Arif itu bukan dari golongan pesantren yang kental dengan pondoknya ataupun mungkin putra Yai siapa, tapi bagaimanapun masyarakat atau umat Islam terutama anak-anak muda itu yang sudah bukan yang muda saja sih sebenarnya. Kalau anak muda kan karena kamu manis dan ganteng gitu. Mungkin karena itunya gitu. Jadi kalau orang tua kan enggak gitu. Orang tua itu kan bukan memperhatikan tapi isinya seperti apa, daya tariknya seperti apa. Nah,
Dari situlah penting untuk jadi uswah Ustaz Arif, sehingga saya juga memanggilnya dengan Ustadz itu ya. Mau saya panggil Gus atau Kang ya, orang ya Ustadz lah, memang jadi gurunya anak-anak, jadi contoh dari generasi muda. Nah sekarang yang jelas menjadi dai lah, katakanlah kalau MC itu ya untuk membantu orang-orang yang bikin acara ya, yang lebih kepada dai balik lah sekarang itu. Dan saya juga banyak memperhatikan Ustaz Arif ini lebih cenderung ke ngaji kalau MC itu ya. Kalau tapi kemarin MC-nya mantap nggak di gol? tapi kan itu karena saya sambati. Ayo mantap itu, banyak yang mantap buat MC ala orkes Kan sambatan gitu. ya Lebih kepada bagaimana jadi seorang dai, seorang mubalik yang memang mengajak orang lain atau amar ma'ruf lah. Nah dalam posisi seperti itu masih ada di Makkah gitu, di hati Ustaz. Iya. Posisi seperti itu pasti kan, setiap profesi itu pasti ada dilema yang dialami masing-masing, terutama dalam hal kita yang berbicara di depan ini kan. Mungkin salah satu mereka yang hanya melihat dari masa lalu kita, kadang dia celetuk ada ungkapan atau yang menghina dan sebagainya. Nah, kurang enak. Karena akhirnya muncul materi juga. Jangan menilai orang lain hanya dari masa lalunya saja. Karena bisa jadi masa sekarang dia lebih baik daripada kamu. Seperti itu. Buat motivasi. Karena mereka hanya melihatnya belakangnya. Semua orang punya masa lalu soalnya, ya kan? Dan yang kedua, ada kadang kita karena memang belum sebaik orang yang kita ajak berbicara, akhirnya karena mereka mungkin belum bisa menilai bagaimana harusnya anak muda disupport, akhirnya semacam memberikan nilai yang kurang baik. Kalau memang belum baik, belum bisa, nggak usah menyampaikan, nggak usah ngajarin, nggak usah ngajak. Muncul lagi sebuah ilmu atau mutiara hikmah. Kalau di dunia ini menunggu orang sempurna, Pak, maka nggak akan ada kebaikan tersampaikan. Kamu berbuat baik aja nunggu sempurna, nggak akan berbuat baik karena di dunia nggak ada yang sempurna. Itu yang penting di situ. Jadi dengan begitu kan saling memberikan pesan dan mengingatkan itu penting. Dan dilema yang paling berat itu ketika ditanya tarif. Piron, kadang terus dinyang bareng, kiai dinyang itu. Masya Allah. Itu tuh paling dilema tuh. Kita mau ngomong itu kok kayaknya jualan, nggak ngomong, kadang nggak sesuai, Pak. Kadang nggak sesuai, tapi ini hanya betul, lebih kita aja. Nah, untuk selanjutnya terlepas dari itu semua yang jelas potensi Ustaz Arif sebagai mubalik ini sudah diakui banyak orang, Pak. Alhamdulillah. Terutama ibu-ibu dan mak-mak gitu. Ada contoh kalau berhadapan dengan ibu-ibu seperti apa? Berhadapan dengan mak-mak itu ya kita masuk. Jadi kita dalam dunia dakwah itu ada 3 hal yang harus kita pahami. Kenal the audience. Kita harus pahami audiens yang kita ajak bicara. Seperti apa? Seperti contoh mak-mak muslimah atau mak-mak PKK. Ya kita seolah-olah masuk di dunia mereka, di dunia mak-mak. Yang mungkin mohon maaf, biasanya banyak sering kita dengarkan kalau mak-mak itu hobinya ngerumpi, ya kita bahas tentang itu, bahwasanya kurangilah yang gosip dan sebagainya dengan bahasa karakter seperti keemak-emakan. Itu bumbu dalam dakwah supaya lebih menarik. Jenakanya dapat, tapi isinya juga dapat. Kalau bapak-bapak kita ibu dulu. Kalau ibu contoh ya, Bu. Dengan kita istiqomah ngerasani, alhamdulillah, muga-muga istiqomah barokah. Amin. Kula niku nak jenengan nggih ngertos nak ngrasani niku dosa. Nggih, Ustaz. Nggih sik diamalke. Nggih, Ustaz. Alhamdulillah. Ya kan tadi kersake lho. Enten ngrasani yang dibolehkan, Mak. Pengen ngertos mboten? Apa niku, Ustaz? Ngrasani dhewe aja ngejak kanca.
Apa ya iso kan mesti. Gedumel nih gue. Iso mulya ning omah medhep ning kaca. Oh. Itu gambare jenengan kok nyoro-nyoro. Nyangot-nyangot tadi. Nah, seperti itu bahasa-bahasa itu kan yang dialami mereka memang. Iya. Akhirnya mereka itu menjadi daya tarik tersendiri, terus kemudian ini. Nah, itu bumbu-bumbu dakwahnya. Kalau materinya biasanya kita sampaikan bagaimana menjadi wanita yang soleha, bagaimana menjadi ibu tetap semangat melayani suami dan istri, karena itu adalah ladang pahala kita. Kalau menghadapi mama, kalau menghadapi bapak-bapak kita lebih tonjol ke bapak-bapak kan lebih kusuk ya saya. Ya kita runtut aja materinya. Kalau anak-anak beda lagi. Kita hadapi anak-anak muda biasanya pakai bahasa-bahasa baper, bahasa-bahasa yang asmara, gitu, gombal-gombal itu, tetap dimasuki materi. Nah itu diantaranya. Saya memperhatikan Ustadz ini belakangan lebih juga bergabung dalam sebuah jamaah sholawat. Ada bedanya atau ada ya matchingnya dengan? Yang sekarang ini saya melihat konsumsi daripada jamaah itu pada seneng majlisan sholawat. Soalnya saya juga sering menghadiri salah satu majelis. Contoh aja ya, ke Junidul Mustafa saya hadir, ke Janul saya hadir, majelis-majelis lain, saya Kermania, atau majelis-majelis yang lain. Itu saya lihat ternyata jamaahnya itu hadir. Waktu ke majelis ini dia juga hadir. Ternyata mereka sudah nggak melihat bendera. Yang penting mereka datang sholawatan. Asik. Akhirnya saya kebetulan itu dapat ijazah dulu dari Hanan Maksum Wahyuan Kediri untuk mengamalkan sholawat Jibril yang lafadznya sallallahu ala Muhammad. Secara rutinitas sudah saya jalani sekitar 3 tahun di musola-musola. Terus untuk akhir ini karena lagi demamnya mereka demam majelis, nah saya dirikan majelis GSC itu. Yang kebetulan nanti munsidnya Gus Haris yang nanti juga akan di sini. Saya kebetulan kalau timur majelisnya, munsidnya beliau Gus Haris. Dan alhamdulillah baru ada 1 tahun jamaah sudah mulai ikut hadir GSG. Jamaah Sholawat Jibril. Banyak berkah. Sudah sering ke beberapa ini ya, apa namanya, alhamdulillah. Ini malah nanti halal bihalal selesai bulan Syawal juga banyak masuk jadwal. Alhamdulillah. Ya, itu apa namanya, perjalanan seorang dai yang memang memiliki latar belakang sendiri ya. Sejauh ini pihak keluarga, dorongan dari keluarga bagaimana? Ya sangat support. Pada dasarnya seperti ini yang saya buat motivasi kepada yang lain untuk menjadi polisi tidak harus menjadi anaknya polisi. Untuk menjadi TNI tidak harus menjadi anaknya seorang TNI atau jenderal. Bahkan orang petani pun bisa. Begitu pula mubalik tidak harus menjadi putranya seorang mubalik atau biaya. Kalau ada kemauan belajar, ngaji bener terus diiringi riyadhah tirakat, ya insya Allah jadi. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Ustaz. Ya, semoga jadi tauladan, jadi contoh bagi generasi kita, putra putri kita yang memang sedang meniti karir. Kadang-kala memang tidak tahu apa yang mesti dia tekuni, tetapi berjalan seperti yang Ustaz alami seperti itu tadi, dengan ide, kemudian juga yakin dengan apa yang dilakukan itu akan bisa berhasil dan tidak ya, kita akan mengalami keberhasilan. Dan contohnya Ustaz Adib inilah pemirsa, khususnya pada generasi muda Muslim ini, berdakwah menjadi seorang mubalik, memang bisa berdiri di atas dirinya sendiri dengan tekun dan juga memahami apa yang menjadi potensinya. Itu adalah dorongan doa dari orang tua dan dia. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Pak. Mohon berjalan terus dan selalu memberikan tauladan, memberikan apa namanya ajakan atau gajinya kepada warga kita semuanya. Pokok disambati kapanpun siap. Ya, terima kasih Ustaz Arif. Akhirnya pemirsa, saya Sugeng Abdul Rizal bersama dengan Ustaz Arif harus berdiri sampai di sini dalam uswah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.